Shalom, selamat pagi adik-adik teruna. Apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah online Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh. Harapan kakak adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari berdiri, kita menyanyikan Mars Pelkat Teruna GPIB Teruna Harapan Negeri. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Untuk memulai ibadah hari ini, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 4, baitnya yang pertama dan keenam, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Yang maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Nah adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan memuji, memuliakan dan merenungkan firman-Mu. Berkati dan sertai kami ya Tuhan sepanjang ibadah ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ini doa yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita membaca Mazmur pujian kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Mazmur 111 ayatnya yang pertama sampai ke 10. Mazmur 111 ayat pertama sampai 10 firman Tuhan menyatakan,
Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Muda-Mudi nomor 52, baitnya yang pertama dan kedua, Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan bagi kita, tetapi terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan kami yang maha baik, terima kasih Tuhan atas tuntunan Tuhan kepada kami semua. Sehingga di pagi hari yang indah ini, Tuhan mengizinkan kami untuk kembali membaca kebenaran firman Tuhan, memahaminya, dan nantinya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kuasai hati, pikiran, dan seluruh anggota tubuh kami, sehingga firman yang kami baca dapat kami pahami dan kami mengerti. Hamba-Mu Tuhan yang hendak menyampaikannya, biarlah Tuhan mengurapi hamba dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hamba hanya menyampaikan seturut kehendak-Mu saja. Ampunkan dosa dan pelanggaran hamba, sehingga hamba Tuhan layak di hadapan-Mu.
Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan bagi kita yang terambil dari 2 Raja-Raja 7, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. 2 Raja-Raja 7, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Teruna kita baca firman Tuhan bagi kita. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram yang mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh halayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat.
Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang-orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepu yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah bacaan Alkitab bagi kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Teruna kami persilahkan untuk duduk kembali. Teruna yang dikasihi Tuhan, bacaan kita ini yang terambil 2 Raja-Raja 7 ayatnya yang ke-16. Teruna, kota Samaria adalah kota Israel Utara. Kota Samaria dikepung oleh pasukan Aram. Pasukan Aram mengepung semua pintu masuk ke kota Samaria, sehingga terjadilah kelaparan di kota Samaria. Kalaupun ada di sana bahan makanan yang masuk, itu harganya sangat mahal sekali. Teruna yang dikasihi Tuhan, di ayatnya yang pertama dikatakan di sana, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Teruna yang dikasihi Tuhan, Elisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang ada di Samaria, bahwa 1 sukat tepung akan berharga 1 sikal dan 2 sukat jelai akan berharga 1 sikal. Teruna yang dikasihi Tuhan, tetapi apa yang disampaikan oleh Elisa tidak dipercaya oleh ajudan raja atau perwira yang ada di pintu gerbang Samaria. Sehingga dikatakan di ayat yang kedua, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nubuat yang disampaikan oleh Elisa, firman Tuhan yang disampaikan Nabi Elisa tidak dipercayai oleh ajudan atau perwira raja yang ada di pintu gerbang Samaria. Sehingga Elisa katakan bahwa perwira yang tidak percaya kepada keajaiban Tuhan, kepada kemahakuasaan Tuhan, dia akan melihat kemurahan Tuhan. Dia akan melihat apa yang disampaikan oleh Elisa, tetapi dia tidak akan menikmati kemurahan Tuhan. Dia tidak ikut memakan yang dikatakan sesukat tepung seharga 1 sikal dan 2 sukat jelai seharga 1 sikal. Teruna, kalau dilihat dari kamus Alkitab, 1 sikal itu seharga ini ukuran jumlah 11,4 gram. Sedangkan sukat itu adalah ukuran isi sebanyak kira-kira 12 liter isi. Ini ukuran isi. Teruna yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita yang ayat ke-3, 4, dan 5 ada 4 orang yang berpenyakit kusta.
berpenyakit kusta adalah orang-orang yang disisihkan, adalah orang-orang yang dianggap tidak berharga karena mereka berpenyakit kusta yang dianggap adalah penyakit menular atau dianggap penyakit kutukan. Sehingga 4 orang yang berpenyakit kusta ini diusir dari kota Samaria. Di dalam ayatnya selanjutnya dikatakan mereka ini mengalami kelaparan. Mereka itu mengalami kelaparan. Jangankan mereka yang diusir dari kota Samaria, orang yang di dalam kota Samaria juga kelaparan. Sehingga keempat berpenyakit kusta ini, mereka berembuk bagaimana caranya agar mereka bisa mempertahankan hidup mereka. Apakah mereka akan membiarkan hidup mereka atau mereka mati dengan kelaparan, ataukah mereka berusaha, berjuang, berpengharapan bahwa akan ada sebuah kehidupan kalaupun mereka sebenarnya harus mengambil langkah yang penuh resiko, yaitu mereka harus memasuki perkemahan tentara Aram. Teruna yang dikasihi Tuhan, keputusan ini diambil oleh 4 orang berpenyakit kusta. Pada senja hari mereka pergi ke perkemahan tentara Aram. Tetapi apa yang terjadi di sana? Mereka melihat bahwa kemah tentara Aram telah kosong. Tidak ada lagi tentara Aram atau pasukan Aram di sana. Kenapa? Karena Tuhan membuat tentara Aram mendengar pasukan berkuda, mendengar pasukan yang banyak. Sehingga tentara Aram pergi melarikan diri menyelamatkan nyawa masing-masing. Inilah luar biasanya Tuhan untuk menolong orang-orang yang selalu berpengharapan kepada Dia. Keajaiban Tuhan, kemahakuasaan terjadi di sini karena Tuhan juga melihat apa yang dilakukan oleh berpenyakit kusta, yang mereka tidak berpangku tangan, mereka tidak menyerah dengan keadaan, tetapi mereka berjuang, mereka berusaha dan berpengharapan kepada Tuhan bahwa mereka akan dapat melanjutkan kehidupan mereka kembali. Teruna yang dikasihi Tuhan, dan di ayatnya yang ke-16 tadi dikatakan, apa yang disampaikan dinubuatkan oleh Nabi Elisa terjadi, bahwa ajudan raja dia melihat kemurahan Tuhan, dia melihat bagaimana keajaiban Tuhan terjadi kepada Samaria, tetapi dia tidak menikmati kemurahan Tuhan itu. Dia tidak merasa keajaiban daripada Tuhan itu. Teruna yang dikasihi Tuhan, apa yang mau disampaikan kepada kita, kepada teruna di pagi hari yang indah ini? Yang pertama adalah mendengarkan suara Tuhan. Di dalam Alkitab banyak dituliskan kepada kita bahwa banyak tokoh-tokoh Alkitab yang tidak mendengar suara Tuhan. Lihatlah bagaimana orang Israel, bangsa Israel yang tidak mendengar Tuhan, sehingga mereka mengalami perjalanan yang begitu jauh dari Mesir ke tanah Kanaan, karena mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Mereka bersungguh-sungguh. Ada lagi bagaimana istri Lot harus menjadi tiang garam, karena dia juga tidak mau mendengar suara Tuhan. Banyak lagi kisah di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa banyak orang yang tidak mendengar suara Tuhan, sehingga mereka mengalami kecelakaan dan maut. Dan pada hari ini firman Tuhan bagi kita tadi, bagaimana di sana tentara atau perwira yang menjaga pintu gerbang Samaria, dia juga mengalami kecelakaan dan kematian karena dia tidak mendengar, karena dia tidak percaya akan suara Tuhan. Dia tidak mau mendengar. Untuk itu teruna diajarkan sekarang untuk selalu mendengar suara Tuhan. Karena mendengar suara Tuhan adalah kunci keberhasilan. Lihatlah bagaimana Samuel yang selalu mendengar suara Tuhan, dia menjadi nabi atau seseorang yang berhasil. Bagaimana Abraham yang selalu mendengar suara Tuhan juga menjadi tokoh Alkitab yang luar biasa dan menjadi contoh bagi kita. Jangan jauhkan dirimu, jangan tulikan telingamu untuk mendengar suara Tuhan.
Yang kedua mau disampaikan kepada kita adalah bahwa orang berpenyakit kusta tadi tidak putus pengharapan. Mereka selalu berharap kepada keajaiban Tuhan. Mereka selalu berharap terhadap kuasa Tuhan. Karena Tuhan adalah Maha Penolong. Mereka itu ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberi pertolongan tepat pada waktunya sehingga mereka tidak mati kelaparan. Teruna juga harus begitu. Teruna harus berjuang. Teruna harus berusaha dan selalu berharap kepada kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Yang ketiga mau disampaikan adalah bagaimana orang-orang kusta ini tadi, mereka itu tidak balas dendam kepada orang yang ada di Samaria. Padahal mereka sudah diusir, mereka sudah dikucilkan, dikeluarkan dari kota Samaria. Tetapi mereka tetap mengasihi orang-orang yang ada di Samaria. Untuk itu, teruna mau diajarkan, teruna juga harus menjadi teruna-teruna yang selalu mengasihi sesama manusia. Mungkin ada yang menyakiti hatimu, kamu membalasnya. Tetapi firman Tuhan bagi kita hari ini mau belajar dari keteladanan berpenyakit kusta. Mereka tidak memakan apa yang mereka dapatkan, tetapi mereka memberikan atau memberitahukan ke kota Samaria bahwa di perkemahan pasukan Aram banyak di sana makanan. Teruna yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Jadilah teruna-teruna yang mendengar suara Tuhan. Sendengkanlah telingamu ke suara Tuhan. Yang kedua, berjuang, berusaha dan berpengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Yang ketiga adalah kita harus menjadi teruna-teruna yang memberikan, menyebarkan kasih kepada siapa saja. Bahkan kepada orang yang menyakiti kita. Teruna yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyi untuk merespon firman Tuhan yang terambil dari Kidung Jemaat 53, baitnya yang pertama dengan yang ketiga. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Umat menyambut juru selamat yang dinantikan dunia. Timur dan barat satu jalan, Tuhan pandunya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan, ya Tuhan kami yang maha baik. Pada hari ini kami belajar Tuhan, dari bacaan Alkitab yang telah kami baca dan kami dengarkan bersama. Kami tidak mau Tuhan menjadi seperti perwira menjaga kota pintu gerbang Samaria, yang tidak mau mendengarkan Tuhan, yang tidak mau mendengar suara Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan, sehingga mengalami kecelakaan dan maut.
Tetapi kami mau menjadi teruna-teruna yang mau mendengar suara Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dan mau menyendengkan telinga kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami teruna-teruna Tuhan juga yang selalu menyebarkan kasih kepada siapapun, bahkan kepada yang menyakiti kami Tuhan, seperti 4 orang yang berpenyakit kusta. Dan biarlah kami juga Tuhan, teruna-teruna yang selalu berjuang dan berusaha dan berpengharapan di dalam kehidupan kami, karena Tuhan akan selalu menolong kami. Tuhan yang maha baik, di pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara di seluruh dunia ini. Biarlah Tuhan yang melindungi, menjaga negara-negara di dunia ini, terkhususnya Tuhan negara kami, negara Indonesia, kami serahkan ke tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu melindungi negara kami. Jauhkanlah Tuhan negara kami ini dari kekacauan-kekacauan, dari tindak-tindak kekerasan, dari bencana-bencana alam. Tuhan jugalah yang memberi kekuatan, arif bijaksana kepada pemimpin negara, mulai dari presiden sampai kepada daerah, sehingga mereka dapat memimpin dan membuat kebijakan, program-program untuk kebaikan, untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terusnya Tuhan, di kota Sungai Penuh kami serahkan kehidupan pemerintah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, kami menyerahkan gereja dan pelayanan dimanapun Tuhan gerejamu, pelayananmu berada. Biarlah Tuhan yang memberikan kasih-Mu, berkat-Mu dan kemampuan mereka untuk menyampaikan kebenaran Injil, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Engkau dan percaya kepadamu ya Bapa di surga. Terkhususnya GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang melindungi tempat ibadah kami ini dari gedungnya Tuhan. Pendeta, majelis dihaken dan siapapun Tuhan yang ikut berpartisipasi di dalam kegiatan peribadahan di gereja kami ini, biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, kemampuan, akal budi kepada mereka, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah juga Tuhan memberkati keluarga mereka. Tuhan Yesus yang maha baik, kami berdoa Tuhan untuk anak teruna Tuhan yang pada saat ini masih tetap berada ibadah di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, berikan Tuhan kesehatan kepada mereka, berikan Tuhan kegerangan hati dan pemikiran yang matang agar mereka selalu tetap mendengar firman Tuhan kalaupun mereka berada di rumah, dan mereka tetap belajar Tuhan untuk mengejar cita-cita dan masa depan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak teruna agar mereka menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepada orang tua mereka, terlebih kepadamu ya Tuhan kami yang maha baik. Tuhan yang maha baik, kami serahkan kehidupan kami dalam 1 minggu ke depan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan kami, menopang kami dan melindungi kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik teruna, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati persembahan adik-adik teruna. Mari kita kumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 433, baitnya yang pertama dan kedua. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia.
Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalagi yang kanan. Nah, adik-adik, mari berdiri kita doakan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah memberikan tanda ucapan syukur kami. Berkati ya Tuhan persembahan ini yang masih ada pada kami. Tuhan berkati kiranya kami dapat mengelolanya dengan baik. Berkati juga pekerjaan orang tua kami supaya mereka bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kiranya persembahan kami pada pagi ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita buka Kidung Jemaat kita. Kidung Jemaat 424, baitnya yang pertama dan keempat, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar dan melayaninya hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Teruna yang dikasihi Tuhan, jadilah teruna-teruna yang mendengar suara Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu anak teruna, Tuhan Yesus memberkati.